Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana saat ini kita sudah pindah pada bab yang ke-18 sekaligus menjadi kata mutiara yang ke-177. Dulu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsamina Asyar. Adapun bab yang ke-18. Waqala dan dawuh siapa? Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab matan beliau. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan la yakun tolabuka sababan ilal ata'i minhu wa yakilla fahmuka anhu wal yakun tolabuka li idharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyati. La yakun, janganlah menjadikan, jangan sampai jadi apa tolabuka permintaanmu atau doamu atau munajatmu. Jangan sampai kamu jadikan munajatmu, doamu itu sababan menuntut atau menyebabkan ilal atoi, untuk mendapatkan pemberian minhu dari Allah. Artinya bahwa kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai setiap doa, setiap munajat atau setiap permintaan kita kepada Allah itu selalu menuntut kepada Allah agar memenuhi dari setiap apa yang kita minta. Artinya bahwa jangan sampai engkau jadikan alat doa ini, permintaanmu kepada Allah ini sebagai alat untuk menuntut agar supaya Allah memberi. Karena perilaku atau sikap seperti itu termasuk ghairul adab, ya, tidak beretika seperti itu. Mau dipenuhi oleh Allah, mau diberi oleh Allah atau enggak, itu serahkan kepada Allah. Itu otoritasnya Allah. Jangan sampai kamu mengintervensi apa yang menjadi kehendak Allah. Karena Allah tidak bisa diintervensi. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Karena selama ini kita di dalam beribadahkah, di dalam bermunajatkah, di dalam doakah, itu selalu bahwa setiap doa itu hanya sebagai kendaraan untuk menuntut Allah agar Allah memberi. Jadi seakan-akan Allah itu hanya sebagai alat, ya, alat untuk memenuhi keinginanmu, memenuhi nafsumu. Ya, tentu kita harus hormat, takdim kepada Allah. Kita doa ya, mau dipenuhi atau tidak itu serahkan kepada Allah. Tidaklah etis kalau kita ini di dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan, yang kita haturkan kepada Allah, Allah harus memenuhi. Jadi harus menuntut itu yang kurang etis. Harus atau menuntut kepada Allah itu yang kurang etis. Lantas bagaimana semestinya? Semestinya kita itu di dalam doa itu sudah harus mempunyai mindset yang berbeda, cara atau metode yang berbeda. Jangan Allah ini sebagai tempat tuntut-tuntutan. Kalau modelnya seperti itu, kamu, ya, permintaanmu, doamu itu hanya sebagai perantara atau menjadikan sebab kamu menuntut agar supaya Allah memberi atas setiap permintaanmu, wayakillah, maka menjadi sedikit fahmuka, pemahamanmu anhu terhadap Allah. Jadi kalau model mintamu itu, doamu itu model bentuknya adalah menuntut, itu berarti kamu bodoh, kamu nggak cerdas. Berarti kamu sangat minim pemahamanmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semestinya bahwa di dalam hidup ini, ibadah ini, kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah terlalu banyak Allah memberi kita. Cobalah sekali-kali ya, doa tetap, doa kita itu tetap, permintaan kita kepada Allah tetap, tapi satu jangan pernah menuntut. Cobalah sekali-kali, atau bahkan kalau bisa hari ini kita harus merubah. Bagaimana caranya? Waliyakun, maka jadikanlah apa tolak buka permintaanmu, ya, munajatmu, doamu kepada Allah itu liidharil ubudiyati, untuk menampilkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah dirubah model doa kita. Doa tetap monggo terus, doa jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti doa itu. Tapi caranya ya, tapi motivasi doamu itu loh yang perlu untuk ditata. Perlu untuk dikaji ulang. Perlu untuk diperbaiki. Bagaimana? Ya tentu doa itu kalau bisa ini loh jadikan wasilah, cara liidhari, untuk menampakkan pengabdian kita kepada Allah. Kita ini hamba, bahwa kita itu bergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, menunjukkan ketidakpunyaan, menunjukkan kelemahan kita, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Jadi andaikan Anda meminta, enggak masalah, meminta apapun silakan Anda meminta, tapi satu, jangan maksa kepada Allah harus memenuhi. Isi-isi konten doamu silakan mau minta apapun, tapi jangan paksakan. Toh andaikan Allah umpamanya kamu pengen bagus, baik pada Allah, cobalah walaupun permintaanmu banyak itu, bahwa sesungguhnya permintaan-permintaan yang banyak itu hanya sebagai alat agar kamu memang bergantung kepada Allah, menunjukkan ketidakmampuanmu, menunjukkan penghambaanmu, menunjukkan ketergantunganmu kepada Allah. Begitu, dan agar supaya bisa dekat dengan Allah. Itu satu sedih. Wakiaman di samping itu, bahwa doa atau permintaan itu sebagai wakiaman untuk melaksanakan bihuquqi rububiyati, akan hak-hak yang menjadi milik sifat ketuhanan. Jadi ini menjadi kewajiban kita, haknya Allah, miliknya Allah, ya, miliknya Allah yang harus kita penuhi, bahwa Allah itu adalah tempat berdoa, tempat kita berdoa, itu menjadi haknya Allah. Dan setiap hak yang menjadi milik Allah harus kita berikan dalam bentuk apa? Yaitu kewajiban. Itu namanya waqiyaman bihuquqi rububiyati, bahwa Allah punya hak untuk memperoleh doa dari hambanya, dan hamba punya kewajiban untuk berdoa. Kultu, aku katakan, qad taqaddama, sungguh telah lalu atau berlalu penjelasan tentang tuntutan atau permintaan ini, ya, permintaan atau doa yang menuntut untuk agar supaya Allah memberi ini sudah ada di dalam penjelasan fi awalil kitabi, ada di dalam yaitu muqaddimah atau di awal kitab. Karena di juz 2 ini merupakan pendalaman sekaligus menstressing dari kajian pada juz yang pertama. Bagaimana bahwa annat tolaba, sesungguhnya menuntut atau meminta atau berdoa, kullahu secara keseluruhan itu maklulun, tercederai, indah dawil albabi, di sisi orang-orang yang punya akal, bahwa ya meminta, menuntut, dalam pengertian menuntut secara keseluruhan kepada Allah itu cacat, itu cedera, itu ya, cacat, tidaklah benar. Karena apa? Seakan-akan kalau kita menuntut itu seakan-akan Allah tidak memberikan, padahal betapa banyaknya, sudah berapa pemberian-pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Hanya karena doa satu kali nggak diberi, luluh putus asa.
Setiap hari kita itu nuntut kepada Allah agar supaya Allah memenuhi loh. Memangnya Allah itu sebagai alat untuk memenuhi seluruh kebutuhan, mana pengabdianmu kalau begitu? Kamu diciptakan di muka bumi ini agar supaya mengabdi kepada Allah, bukan menuntut kepada Allah. Jadi kalau namanya menuntut atau meminta itu seakan-akan Allah tidak memberi, padahal Allah sejak kita belum lahir itu sudah dilindungi oleh Allah, sudah dikirimi rahmat oleh Allah, sudah diberi rezeki oleh Allah. Sampai hari ini loh Allah tidak henti-hentinya untuk memberikan rahmat, memberikan rezeki kepada kita. Kok kita masih menuntut seakan-akan Allah tertuduh tidak memberi kepada kita? Maka itu istilah an-nat tolab. Tolab menuntut atau meminta kepada Allah itu cacat, nggak bener. Kenapa? Karena di situ ada persangkaan bahwa Allah tidak pernah memenuhi. Istilah menuntut kan begitu. Ya, ada orang atau ada masyarakat menuntut kepada sesuatu seakan-akan dia tidak pernah dipenuhi. Maka itu model menuntut seperti ini maklulun, itu cacat inda dzawil albabi, di sisi orang-orang yang punya logika. Fa in kana, maka jika ada, wala budda, dan tidak bisa tidak, minat tolabi, dari menuntut atau meminta. Kalau memang ya bahwasanya meminta ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita pisahkan, kita sebagai hamba Allah, sesuatu yang wajib, yang tidak bisa tidak, kita itu harus menuntut atau meminta kepada Allah. Wal yakun, maka jadikanlah permintaanmu itu apa, idharon, itu idharon untuk menampakkan, menampilkan lil ubudiyati, akan sifat penghambaan. Kalau toh andaikan bahwa yang namanya berdoa, meminta, menuntut kepada Allah itu memang bagian daripada yang tidak terpisahkan, artinya wajib, memang wajib meminta kepada Allah, maka sekali-kali memintamu itu bukan untuk Allah agar supaya memenuhi kebutuhanmu. Sekali-kali kalau memang Allah itu kamu harus berdoa kepada Allah, maka jadikanlah doamu itu sebagai penampilan penghambaan kepada Allah. Wa qiyaman, dan dalam rangka hal sebagai menyelenggarakan, untuk melaksanakan ini yang dua. Bihuquqir rububiyati, akan hak-hak yang menjadi milik sifat ketuhanannya Allah. Allah punya hak ya yang harus dipenuhi oleh hamba. Kalau tidak dipenuhi berarti kita hutang kepada Allah. Apa itu yang dipenuhi? Kita itu meminta, kita itu berdoa. Jadi berdoa ini bagian daripada yang harus atau yang wajib kita berikan kepada Allah, karena itu haknya Allah. Jadi melaksanakan itu, jangan doa itu sebagai wahana atau tempat untuk menuntut Allah agar memenuhi setiap ucapan, setiap permintaan kita. Maka itu falayakun, maka janganlah jadi. Jangan pernah menjadikan apa tolabuka, tuntutanmu atau permintaanmu, minal haqqi, kepada Allah yang maha hak, sababan, sebagai perantara yang menyebabkan ilal atoi, agar supaya Allah memberi, sababan ilal ato, agar supaya menyebabkan untuk memberi ya Allah, minhu, dari Allah. Jadi jangan sampailah bahwa setiap doa atau permintaan kita itu sebagai sarana untuk menuntut Allah, harus diberi jamnya, jam sekian, tempatnya di sini, segini ukurannya. Wah, ini repot. Kalau apalagi model tuntutanmu, kamu limit, kamu tentukan, kamu batasi, kami request dengan sangat ketat seperti itu, seakan-akan ya Allah tidak ngerti terhadap permintaanmu. Kalau itu seperti itu model permintaanmu, fayakillah, maka menjadi sedikit apa fahmuka, pahammu, anhu, kepada Allah. Jadi dianggap kamu itu bodoh banget, nggak ngerti kamu kepada Allah kalau gitu. Karena begini loh, kalau orang itu faham atau ngerti, li annal fahma, karena sesungguhnya faham anillahi, kepada Allah itu yak tadi akan menuntut. Ya, akan menuntut itu semestinya ya, menuntut
al-iktifa'ah, yaitu mengambil cukup. Saya bisa membaca dengan yaktadi al-iktifa'u bisa, yaktadi al-iktifa'ah bisa. Li'annal fahma, karena sesungguhnya faham anillahi, kepada Allah, itu yaktadi bisa melahirkan, bisa menuntut, bisa menyebabkan al-iktifa'ah, merasa cukup bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Bagi orang yang paham, ya, orang yang paham kepada Allah itu tidak akan pernah nuntut kepada Allah, nggak akan nuntut kepada Allah. Andai kan berdoa nggak dipenuhi oleh Allah, itu sudah cukup. Cukup apa mencukupkan? Allah tahu sudah apa yang menjadi tujuanmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang jadi hajat-hajatmu, itu Allah tahu. Wal istighna'a, dan sudah tidak butuh lagi, ya, merasa cukuplah, ya, merasa kaya bi ma'rifatihi, karena sudah makrifah kepada Allah. Itu orang yang paham seperti itu. Jadi lain dengan orang yang tidak memahami Allah, akan selalu menuntut, telat. Karena apa? Karena yang dibuat menuntut itu keinginanmu, senafsumu, bukan kamu sesuaikan dengan kehendak Allah. Coba sekarang belajar sesuai dengan ilmunya Allah, ya, sesuai dengan bagaimana kehendak Allah. Loh, itu enak, itu artinya orang paham, itu paham kepada Allah, ya seperti itu. Kalau orang yang tidak paham itu kan karepe dhewe kan, maunya sendiri. Jadi menentukan jam sekian harus dipenuhi, kadar nilainya sekian, ya, ya seperti itu. Nah, orang yang paham kepada Allah itu pada akhirnya, andaikan belum dipenuhi oleh Allah, karena dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Kalau seperti itu, falayak taju, maka tidak butuh. Orang yang paham itu kepada Allah nggak butuh lagi ila syai'in, kepada sesuatu. Walayat tawakofu, dan tidak bergantung, ya, siapa man ala syai'in, terhadap sesuatu. Orang yang paham kepada Allah, orang yang ngerti kepada Allah, orang yang makrifat kepada Allah, sudah tidak akan pernah butuh kepada sesuatu apapun, dan tidak akan pernah bergantung kepada apapun. Kenapa? Karena cukup Allah, cukup dengan Allah. Allah pasti nanti akan mendatangkan hikmah. Allah pasti akan memberi mana yang terbaik. Makitu madza faqada. Madza faqada, apa yang hilang? Siapa man, orang wajadaka, yang telah menemukan, ya, mu, ya. Madza faqada, apa yang hilang dari orang yang telah menemukanmu? Mu-nya di sini adalah Allah. Orang yang kenal dengan Allah tidak akan pernah kehilangan apapun. Orang yang sudah kenal Allah tidak akan pernah kehilangan apapun. Umpamanya doanya belum diberi, dipenuhi oleh Allah, dia tidak merasa kehilangan, karena dia masih punya Allah. Dan Allah adalah segala-galanya, dan Allah tempat bergantung, dan Allah lah sebagai tempat untuk apa? Menujunya, tempat tujuannya. Beda dengan orang-orang yang bergantung kepada dunia, pangkat, dunyo, ya. Jadi madza faqada, apa yang hilang? Siapa man, orang wajadaka, ketika sudah menemukanmu. Orang itu kalau sudah kenal dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, tidak akan pernah kehilangan apapun. Tapi sekalipun kaya, berpangkat, memiliki apapun yang ia, ya, memiliki apapun yang ia miliki, ya, dia memiliki apapun, apa menjadi kebutuhannya ada. Tapi kalau tidak mengenal Allah, tidak ada artinya apa-apa itu. Ya, sama dengan tidak mempunyai apa-apa. Sekalipun orang itu miskin, dalam keterbatasan,
dalam tanda petik bodoh, ya, tetapi dia bergantung dan memiliki Allah, maka orang itu tidak akan pernah kehilangan apapun. Kenapa? Karena sudah kenal dengan Allah. Maka kenal dengan Allah itu penting. Kenal pada zat yang maha kaya. Sampean lo senengane kenalan dengan kenalan yaitu makhluk yang miskin, yang kamu anggap kaya. Yang kaya itu Allah, yang alim itu Allah. Maka itu madza faqada, apa yang hilang? Siapa man orang wajadaka yang sudah mengenalmu, yang sudah menemukanmu. Mu di sini Allah. Jadi orang yang kaya, orang yang kenal dengan Allah itu tidak akan pernah kehilangan apapun, sekalipun dia tidak punya apa-apa, tidak akan kehilangan. Tapi sekalipun punya apa-apa, tapi tidak dikenal dengan Allah, sama dengan tidak punya apa-apa. Maka itu fala yakun, maka janganlah jadi. Mahaton siapa man mahaton nadrihi, pusat perhatiannya. Ilama kecuali sesuatu ya bruzu yang tampak apa mah min unsuril kudrati, dari unsur-unsur daripada kudroh atau kekuasaan Allah. Artinya bahwa ketika orang itu sudah bersandar kepada Allah, sudah berdasarkan pengetahuan Allah, sudah kenal dengan Allah, maka tidak akan pernah memusatkan perhatiannya, tidak pernah mengandalkan perhatiannya, ya, tidak pernah memusatkan perhatiannya, tidak pernah fokus perhatiannya. Fala yakun, dan tiada seseorang yang sudah kenal kepada Allah itu mahattonatrihi, memusatkan pandangannya, pandangan hatinya itu tidak pernah memusat ilama kecuali kepada sesuatu yang bruzu yang muncul min unsuril kudrati, dari unsur kekuasaan Allah. Wala yastahi, dan tiada pengin ilama kecuali sesuatu yang dihi, yang telah menetapkan hu akan ma alaihi atas, alaihi atas hamba. Siapa maulahu, yaitu kekasihnya, maksudnya kekasih itu penolongnya, yaitu Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah ini, sudah makrifat dengan Allah, kenal dengan Allah, ya, orang yang paham dengan Allah itu wala yastahi, tidak akan pernah pengin ilama kecuali sesuatu yang dia yang telah menetapkan hu akan ma alaihi atas apa namanya man, siapa maulahu, yaitu kekasihnya, dalam arti adalah Allah. Dia tidak akan pernah menginginkan apa-apa kecuali itu sudah menjadi takdirnya Allah. Mau diginikan, mau tidak dipenuhi doanya, senang, cukup itu aja kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kila dikatakan libadhim, pada sebagian ulama tasawuf, mada tastahi, mada, pada apa tastahi kamu pengen apa kamu? Pada suatu ketika ada seorang sufi ditanya, apa yang kamu penginkan hidup ini loh? Qala, maka jawab siapa ba'duhum tadi, ma yaqdillahu, apa yang telah ditetapkan Allah itu cukup. Aku nggak pengen apa-apa, aku akan menjalani seluruh apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Luar biasa dia. Qala dawuh siapa Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, layak, janganlah menjadikan hadduka, yaitu bagianmu, minat du'ai, dari doa, al-faroha, akan gembira, biqodoi hajatiha, karena terpenuhi kebutuhanmu. Katanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli, dia berkata begini, janganlah, ya, bagaimana hanya bergembira karena terpenuhi kebutuhan. Jadi jangan sampai bagianmu itu layakun, jangan sampai jadi apa hadduka, bagianmu
minat du'ai, dari doa itu al-faroha, seneng biqodoi hajatika, karena terpenuhi kebutuhan. Jadi janganlah ya bagianmu itu hanya bergembira karena terpenuhi kebutuhan. Jangan mengambil posisi seneng dari doa itu ketika doamu itu dipenuhi. Jangan itu toh. Jangan menjadikan bagianmu itu cuma seneng kalau doanya dipenuhi. Semestinya apa? Wa min munajati mahbubika. Semestinya jadikanlah ya munajat kepada kekasihmu, dalam hal ini Allah, fatakuna, sehingga ada siapa engkau minal mahbubina, menjadi orang-orang yang dicintai. Jadi jangan menjadi bagian daripada orang yang hanya senang ketika berdoa, ketika doanya itu penuhi. Tapi jadikanlah ya munajat kepada kekasihmu itu agar supaya kamu itu termasuk bagian orang-orang yang cinta. Di sini ini minal mahjubin, tapi di kitab yang lain minal mahbubin. Wa qala dawu siapa ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, faidatut du'a. Adapun hikmah atau faidahnya doa, pertama itu idharul faqih, menunjukkan yaitu kemiskinan, menunjukkan butuh, butuh. Baina yadai, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya doa. Menampakkan bahwa kita itu bergantung, kita ini miskin, kita ini butuh kepada Allah. Loh, kalau wailah, kalau tidak, doa menuntut kepada Allah, bukan untuk menampakkan kefakiranmu, kebutuhanmu, maka farrabbu, maka adapun Tuhan itu yaf'alu, bisa melakukan siapa rob ma, terhadap suatu yasya'u, yang mengendaki ya Allah. Kalau kamu doamu itu bukan untuk menampilkan bentuk butuhmu kepada Allah, menunjukkan bahwa kamu itu bergantung kepada Allah, kalau bukan itu, maka Allah akan melakukan apapun sak maunya Allah sendiri. Tapi kalau kamu doamu itu menampakkan bahwa kamu butuh kepada Allah, menunjukkan kamu miskin, kamu memang lemah, kamu itu dhaif di hadapannya, maka nanti oleh Allah akan diberikan. Kalau kamu tampakkan kamu butuh kepada Allah, ya Allah saya miskin, kamu ngadukan kepada Allah akan kelemahanmu, akan kemiskinanmu, Allah maha kaya. Cukup dengan cara itu loh, di hadapan Allah nanti pasti kamu akan dikirim, karena kamu miskin. Ya, kalau tidak, kamu meminta itu hanya menuntut tok, tidak ada nilai-nilai penampilan butuh kepada Allah, maka kamu akan dicampakkan oleh Allah, akan dibiarkan oleh Allah. Andaikan diberi pun itu sifatnya diluluh, maka itu kila ditanya atau dikatakan atau diceritakan ini juga. Inna Sayyidana Musa, sesungguhnya Tuhan kita Nabi Musa alaihissalam, qala, pernah berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, at'amani, at'imni, kenaan at'imni ya, at'imni, mugiyo panjenengan memberikan makan nih kepadaku. Fa inni jaiun, karena sungguhnya aku itu dalam keadaan lapar. Ini Nabi Musa loh, Nabi yang sangat manja. Jadi lapar aja bilang ke Allah. Kalau kita itu kan kalau lapar kan bilang ke juragan, ke bos di mana kita kerja. Nabi Musa kalau lapar, ya Rabbi at'imni, berikanlah olehmu nih kepada aku makan, at'imni, berilah makan.
ni kepadaku fa ini maka sungguhnya aku ya Allah ya Rob jaiun orang yang lapar. Aku mohon kepadamu jenengan beri aku makan. Maka kemudian Allah maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ilaihi kepada Nabi Musa. Bagaimana katanya Allah? Qad alim tu dzalik. Musa, qad alim tu aku ngerti dzalika akan kebutuhanmu. Aku ngerti kamu lapar itu. Qala kemudian doa lagi. Ya Rabbi at'imni. Ya Rabbi wahai Tuhan, Gusti at'imni berikan makan aku. Jadi diulang 2 kali. Pertama ketika bilang ke Allah, ya Allah, aku beri makan, aku lapar. Maka Allah bilang, tahu aku, Musa kalau kamu lapar. Mungkin belum dikasih oleh Allah, maka doa lagi, ya Rabbi at'imni. Ya Tuhan berikan makan aku. Apa kemudian Allah jawab? Qala dawu Allah lahu kepada si Musa. Hatta uridu, sampai aku menginginkan. Wahada adapun ini wis biasa sampai aku nanti pengen. Ya. Saya ulang lagi, qala ya Rabbi at'imni. Qala kemudian berkata, ya, qala kemudian berkata lahu kepada Musa. Atau qala kemudian matur lagi lahu kepada Allah Musa, hatta itu sampai aku ini pengen banget. Nah, kok ada doa model begini? Ini doanya kan seluruh ini saya katakan. Wa adapun ini doa itu maqamu ahli nihayati. Ini model doanya orang yang ada di makom puncak. Ini model doanya orang yang sudah di level atas ini. Saking dekatnya dengan Allah ya. Jadi Nabi Musa itu gak usah tawasulan langsung ya Rabbi at'imni fa inni jaiun. Ya Rabbi at'imni. Qala lahu hatta urid katanya. Nah ini namanya model doa seperti ini, modelnya doa orang yang ada di makom puncak atau nihaya. Sementara wa amma ahlul bidayati, sementara adapun orang-orang di level awal itu pada umumnya orang di level syariat ini ya, doanya orang di level syariat. Sementara adapun orang-orang di permulaan perjalanan atau di makom syariat fayurokhasu maka diberikan kemurahan, ya diberikan kemurahan, diberikan kemudahan. Lahum bagi mereka fi tolabil hajati di dalam meminta kebutuhannya, wa fi kasrati du'ai dan di dalam memperbanyak doanya, ya di dalam memperbanyak doanya, wa tadarruati dan wa fi kasrati du'ai wa tadarruati dan yaitu merendahkan hati. Sementara di levelnya orang awal, orang yang ada di level syariat seperti kita ini, maka diberikan satu rukhsah, diberikan keringanan di dalam bermunajat kepada Allah, di dalam meminta kebutuhannya dan di dalam memperbanyak doanya dan di dalam merendahkan yaitu hatinya. Ya. Jadi diberikan seperti itu, fayurakhasu, diberikan kesempatan lah untuk meminta, menyampaikan dengan banyak berdoa dan merendahkan hati. Kalau yang di level atas tadi tidak langsung berdoa, maka ada pun doa fi hakim yang menjadikan haknya mereka, artinya menjadi miliknya mereka orang ahlul bidayah, orang awam.
itu wajibun menjadi wajib. Karena orang awam itu menjadi wajib, di mana doa itu menjadi haknya Allah, sementara kita berkewajiban untuk berdoa kepada Allah. Au mandubun, atau dianjurkan. Wafihim, dan tetap artinya wafihim, dan ada pada ahlul bidayah, orang-orang awam, bukan ahlun nihayah. Waroda, telah datang apa at-targhibu, anjuran. Ya, ada anjuran di dalam hadis itu kan, ada anjuran fi du'ai, di dalam doa. Wa ilhahi, dan terus melaksanakan bi, dengan doa. Bi, dengan doa. Sebagaimana qala dawuh siapa Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, ud'uni, berdoalah kalian semua nih kepada aku, istajib, pasti aku akan memenuhi lakum kepada. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang di level awam ini, di ahlul bidayah ini, memang mereka itu punya kewajiban atau dianjurkan untuk terus meminta kepada Allah. Jadi fit du'ai wal ilhaq ini, ilhahi fi ini artinya suruh terus dalam berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua nih kepadaku, istajib, pasti aku penuhi lakum, kepada kalian semua. Wa qala, dan dawuh Allah di dalam ayat lain, amma yujibu, maka siapakah yujibu yang akan memenuhi al-muttarra, yaitu orang yang butuh, idza da'ahu, ketika dia berdoa. Siapa lagi yang yaitu memenuhi, ya, orang yang butuh, idza da'ahu, apabila berdoa kepada Allah. Artinya kalau doa itu usaha aja butuhnya kepada Allah, ya, karena memang butuh itu menunjukkan kamu itu miskin, kamu itu memang tidak bisa berdiri sendiri, membuktikan bahwa kamu itu bergantung kepada Allah. Wa yakshifu, Allah akan mengungkap, menghilangkan asu, akan kejelekan. Wa yaj'alukum, dan Allah akan menjadikan kum di antara kalian, atau kum pada kalian, khulafa al-ardi, sebagai khalifah di muka bumi. Ailahun, adakah Tuhan ma Allah, bersama Allah? Qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali, qalilan ma, sedikit sekali. Tadakkarun, ya, dari qalilan ma tadakkarun, sedikit sekali dari apa yang kalian bisa mengambil pelajaran. Ini sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Artinya pertama, memang ada anjuran, bahkan perintah untuk terus berdoa kepada Allah, disuruh berdoa. Jadi memang dianjurkan, waroda at-targhib bid du'a wal ilhaq, untuk terus menerus. Di dalam ayat lain juga bahwa doa itu sebagai bentuk, ya, apa, ketergantungan kita kepada Allah, ya, tergantungan kita kepada Allah. Wa waroda, dan telah datang fi ba'dil akhbari, di dalam sebagian, yaitu hadis lah, ada sebagian cerita, ada pada sebagian cerita-cerita yang terkait dengan doa ini. Anallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala, pernah berkata di Sayyidina Musa, yaitu kepada Sayyidina Musa, kepada Gusti Nabi Musa. Allah pernah dawuh nang Musa, gimana bilangnya Allah, salni, mintalah kamu nih kepada aku, Musa, hatta milha ajinika, sampai garam adonanmu. Ini kan saking dekatnya dengan Allah. Jadi kalau orang dekat itu kan memang no problem. Ini namanya ahlun nihaya, ini sudah. Jadi orang yang ada di puncak level atas itu, saking akrabnya dengan Allah. Allah pun
menawari, kamu butuh makan pecel, kamu minta ke aku, butuh makan soto, minta langsung ke aku. Saking dekatnya Allah. Bahkan Nabi Musa ditawari, minta aku sampai garamnya adonan jajanmu itu. Tasyri'an sebagai aturan atau undang-undang liddu'afai bagi orang-orang yang lemah. Ini akhirnya menjadi satu undang-undang atau peraturan ketentuan untuk orang-orang yang lemah agar supaya bergantung kepada Allah. Sampai hal-hal yang terkecil, yang ringan, bukan hal besar itu nggak apa-apa minta kepada Allah. Karena ini sebagai tasyrik sudah diperundangkan biar orang awam ini tidak rusak akidah dan imannya dengan cara apa itu disuruh minta sampai hal-hal yang paling sederhana di dalam hidup ini. Minta uya, minta cabe, ya, minta kecap itu. Agar ketergantungannya kepada Allah itu kuat. Agar ketergantungannya kepada Allah itu kuat. Tasyri'an liddu'afa sebagai aturan undang-undang liddu'afa. Di annal anbiya, karena sesungguhnya para nabi alaihim tetap pada para nabi assalamu adapun keselamatan. Bahwa karena sesungguhnya para nabi itu buisu telah diutus siapa anbiya muallimina sebagai guru itu afai, guru bagi orang-orang lemah, wal aqwiyai dan orang-orang kuat. Wayan bagi dan semestinya atau seharusnya ayat adaba untuk beretika, semestinya beretikalah seseorang itu fit du'ai di dalam doanya harus gunakan etika itu. Kalau doamu pengen mandi itu harus beretika. Fala yad'u, maka jangan pernah berdoa bimamnu'in dengan hal-hal yang dilarang syar'an secara syariat. Ya. Jadi salah satu ta'adubnya, etikanya berdoa itu, etika yang benar itu jangan sampai berdoa kepada Allah itu meminta sesuatu yang haram. Karena dilarang ini secara etika itu jangan sampai berdoa pada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya Allah, saya nandur ganja sekarang, mudah-mudahan nanti bisa panen. Ya Allah, saya bisnis opium, whisky ini mudah-mudahan engkau lindungi ya Allah, mudah-mudahan tidak ditangkap polisi. Ini salah. Jadi jangan sampai berdoa terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh syariat. Begitu juga jangan sampai berdoa wala yad'u mumtani aklan, sesuatu mumtanaun, sesuatu yang dicegah aklan secara akal. Jangan sampai juga berdoa yang tidak sesuai dengan logika. Ingin jadi Tuhan satu misal, jadikan aku Tuhan di muka bumi ini nggak masuk akal. Ya. Jadi doa itu juga ada ta'adubnya. Semestinya berdoa itu berta'adub. Jangan sampai berdoa ya pada sesuatu yang dilarang, berdoa atau meminta sesuatu yang dilarang oleh syariat, dan ya jangan pula ya ta'adubnya orang berdoa itu jangan sampai meminta sesuatu yang bertentangan dengan logika. Wa yakunu, dan ada hendaklah doa itu bitalatufi dengan belas kasih sayang. Wa inkisarin, dan menunjukkan kenolongsoan. Wa dhuhuri faqatin, dan menampilkan butuhnya kepada Allah, atau menampilkan kemiskinan. Wa tirorin, dan menampilkan butuh kepada Allah. Lain bisa, bukan merasakan longgar, ya, bukan merasakan longgar, berdoa dengan tanpa hormat, tanpa rasa takut. Tidak benar itu. Ya, bukan dengan cara inbisat. Ya, merasa longgar, merasa nanti pasti dipenuhi. Wa idlalin, dengan juga jangan sampai dilakukan dengan cara idlal. Idlal itu merasa ya dirinya itu berhak. Wong aku sudah membaca sholawat ya
1 juta kok, aku berhak ini dapat syafaat. Aku loh ngatamkan Quran sehari 1 kali loh. Tuh. Tidak mungkin tidak dipenuhi oleh Allah, itu pasti. Ini nggak boleh kayak gitu. Itu tidak punya sopan. Jadi harus menunjukkan talatuf, kasih sayang, welas, ya, nelongso, wa zuhuri faqo, menunjukkan butuh kepada Allah, menunjukkan apa ya? Faqo itu miskin, watirori, dan butuh kepada labiin bisatin, bukan menunjukkan inbisat kayak pasti diterima doaku. Wa idlalin, dan pasti ini menjadi hakku ini. Kalau aku diberi itu memang hakku, karena aku setiap hari baca Quran khatam 30 juz ya. Itu namanya idlal. Tuh, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu fa inna dzalika, maka sesungguhnya dzalika akan model doa. Ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu dengan talatuf wa ingkisar wa dzulfaqoh, itu maqamur rijali, menjadi posisinya orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, ahlil makanati, yaitu orang ahli yang punya posisi, wal kamali, dan sudah di posisi yang sempurna. Biasanya doa yang dilakukan dengan cara ya talatuf, bitalatufin, wangkisarin, wadrifaqo, watiror, ini orang tokoh-tokoh di makomnya orang-orang seperti ahlil makanah, orang yang ada di tempat yang sempurna. Wa min dzalika, dan dari makomur rijal ahlil makanah itu qaulus syekh, adapun ada dawuhnya Syekh Abdul Hasan As-Saduli radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada beliau, fi hizbi, di dalam hizibnya Syekh Hasan Asy-Syadzuli Al-Kabir yang sangat populer, yang sangat besar. Bagaimana dawuhnya beliau di dalam hizibnya terkait dengan doa ini? Walaisa, dan tidak ada minal karomi, dari kemuliaan, Allah tusina, ketika ya kamu berbuat baik, illa liman, kecuali bagi orang ahsana yang telah berbuat baik, yaman ilaika, kepada. Walaisa minal karom, bukan orang dermawan itu adalah, yaitu Allah tusina, tidak akan pernah memberi kebaikan kecuali kepada orang yang pernah memberi kebaikan, yaman, kepadamu. Itu bukan orang baik. Jadi orang dermawan itu bukan dikategorikan dermawan ya hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Artinya dia tidak akan berbuat baik kepada seseorang ketika seseorang itu tidak pernah berbuat baik. Loh, kalau ada orang seperti itu bukan dikatakan orang dermawan. Jadi orang dermawan itu pernah melihat orang itu baik, enggak? Orang dermawan itu kalau ada berbaik kepada orang, memberi kepada orang karena diberi, sementara orang yang tidak memberi kepadanya tidak diberi, berarti itu bukan dikategorikan dermawan. Walaisa minal karomi alla tuhsina illa liman ahsana ilaika. Jadi orang dermawan itu akan memberi kepada siapapun tanpa syarat, tanpa syarat. Maka itu di dalam kisah ini ada sangat menarik nanti ini ya, ada kisah yang sangat menarik yang bisa dijadikan satu pegangan di dalam kehidupan. Wadzukiro, dan telah diceritakan, telah diterangkanlah oleh Syekh pengarang kitab Qutil Qulub, yaitu siapa itu? Al-Maki, Syekh Al-Maki. Dia telah dijelaskan di dalam kitab beliau namanya kitab Qutil Qulub.
Ceritanya begini, kaitannya dengan doa. Doa itu biar mustajab itu tunjukkan bahwa kamu itu zuhurul faqih. Orang yang miskin, orang yang bergantung betul kepada yang lain, bergantung kepada Allah. Tunjukkan butuhmu. Di dalam kitab Kutil Qulub yang dikarang oleh Syekh Al-Makki, beliau menjelaskan bahwa anna Bani Israil, sesungguhnya Bani Israel itu kuhitu itu telah ditimpa peceklik, ya, pertaniannya itu telah ditimpa peceklik. Sab'a sinina selama 7 tahun. Ini di dalam kitab Kutil Qulub ya, bahwa Bani Israel itu pernah ditimpa peceklik, nggak panen, nggak ada air ngalir, banyak hewan-hewan yang mati, banyak sawah-sawah, tumbuh-tumbuhan yang mati pula. Itu lamanya 7 tahun. Maka kemudian fakhoroja, maka pas keluar siapa Sayyiduna Musa alaihissalam, yaitu Nabi Musa alaihissalam keluar bisa ba'ina alfan, dengan membawa 70.000, bisa ba'ina dengan 70 apanya alfan ribu min Bani Israel, dari yaitu Bani Israel, iya kan dulu. Jadi sambil Nabi Musa itu keluar dengan membawa 70.000 Bani Israel kaumnya, liastasko, agar supaya berdoa lahum kepada mereka. Ini ya, ini ceritanya seperti itu. Maka pada saat berdoa seperti itu, karena memang ceklik, tidak ada air, banyak hewan mati, tumbuh-tumbuhan mati, kemiskinan yang terjadi, banyak orang mati kelaparan. Maka keluar kemudian Nabi Musa dengan membawa 70.000, yaitu kaum Bani Israel, agar supaya Nabi Musa lias tasqiyah, agar supaya memintakan hujan Nabi Musa lahum kepada Bani Israel tadi. Wa'auha, maka kemudian mewahyukan siapa Allah ilaih kepada Musa. Kemudian Allah berkata, kaifa astajibu lahu, Musa, kaifa astajibu, bagaimana mungkin aku akan memenuhi lahum pada mereka? Gak mungkin lah Musa, kamu sekalipun kamu yang berdoa, mendoakan mereka, persoalannya bukan di kamu, di mereka. Bagaimana mungkin aku akan memenuhi, mengistijabahi ya kepada mereka atas permintaan mereka agar supaya hujan ini turun. Karena apa? Waqad adlamat alaihim dzunubum, telah menjadikan gelap. Waqad adlamat, dan sungguh telah menjadikan gelap alaihim kepada Bani Israel apa dzunubum, dosa mereka. Gak mungkin, karena dosa mereka telah menggelapkan, menjadikan gelap, tumpul. Wasarairuhum, sementara hati mereka itu khabisah, jelek, hati mereka itu juga jelek, dosa-dosanya banyak, hatinya jelek, hasut, ya, dengki, takabur, dia tidak punya yakin juga, tidak punya iman. Bagaimana mungkin aku akan memenuhi doa mereka? Jadi waqad adlamat alaihim dzunubuhum, dosa mereka telah menggelapkan mereka. Wasarairuhum khabisa, sementara hati mereka juga jahat, jelek. Maka kemudian fada'auni ala ghairi yakinin. Fada'auni, di mana fada'auni mereka itu berdoa kepada aku. Ala ghairi yakinin, tidak yakin. Kalau dia doa nang aku itu nggak pernah yakin, ya Musa. Dia main-main kalau doa kepada aku. Wa ya'manuna makri, ya, mereka tidak merasa aman, makri akan makarku. Padahal hamba ini harus apa namanya? Harus merasa tidak aman oleh makar Allah. Ya. Wa ya'manuni, dan mereka merasa aman. Semestinya kita ini tidak pernah merasa aman akan makarnya Allah. Tuh,
orang Bani Israil itu merasa aman dirinya, ya nggak mungkin lah. Seperti itu kan menimbulkan kesombongan kan, karena kesombongannya kan. Nah kita ini juga harus begitu, harus merasa tidak aman akan makarnya Allah. Biar hati-hati kita. Nah ini argumentasi yang Allah berikan kepada Musa. Bagaimana mungkin aku akan memenuhi doa mereka? Musa, mereka melakukan kezaliman, ya, menjadikan gelap loh, dosa-dosanya mereka banyak banget, hatinya mereka jelek. Lebih-lebih kalau dia doa kepadaku nggak yakin dan juga merasa aman dari makarku. Semestinya hambaku ini harus merasa tidak aman akan makarku. Enggak, Bani Israil itu. Maka itu irji ilaihim, kamu pulang ilaihim pada mereka. Fa inna abdan, maka sesungguhnya ada seorang hamba min ibadi dari hambaku, yuqalu, dikenal atau disebut lau bagi hamba itu Baroh, namanya Baroh. Kamu keluar pulang. Dan mereka sesungguhnya ada seorang hamba. Cari itu hamba. Ya, cari. Jadi irji ilaihim, coba kamu pulang ke mereka. Di situ itu ada seorang hamba dari hambaku yang dikenal dengan nama Baroh. Kul lahu, bilang kepadanya. Kul, katakanlah Musa lahu kepada Baroh. Yakhruju hatta astajibu lahum. Yakhruju, ndaklah keluar Baroh. Hatta astajibu, sehingga aku akan memenuhi, mengistijabahi lahu akan doanya. Kamu bawa Baroh itu kalau lagi doa lagi seperti ini, jangan dibiarkan Baroh itu, karena Nabi Musa nggak tahu siapa Baroh. Akhirnya basa'alahum, kemudian bertanya siapa Musa hum kepada, yaitu masyarakat di sana, anhu dengan Baroh. Basa'alahum, dan mempertanyakan atau bertanya yahum kepada masyarakat, hu akan Baroh, siapa Musa, Nabi Musa. Hanya Nabi Musa karena diperintah oleh Allah untuk mencari seorang hamba yang namanya Baroh tadi, Nabi Musa bertanya-tanya ke satu penduduk, terus satu kota, terus dilalui oleh Nabi Musa. Bala ya'rifuhu, tiada tahu hu akan Baroh siapa ahadun. Jadi ketika Nabi Musa tanya di mana tempatnya Baroh, ya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Fabainama Musa, maka ketika suatu ketika Musa, adapun Nabi Musa alaihi, tetap atas Musa assalamu, adapun salam, itu yamshi, berjalan siapa Nabi Musa, fitorikin, ada di sebuah jalan. Tapi suatu ketika Nabi Musa pada saat berjalan di suatu jalanan, faidan, maka tiba-tiba bi'abdin, ketemu dengan seorang hamba aswad, bi'abdin aswadin, dengan hamba yang kulitnya hitam. Qad istakbalahu, sungguh telah menyambut, ya, qad istakbalahu, sungguh telah menyambut siapa tadi, si hamba tadi, si Baroh tadi kepada Musa. Baina ainaihi, dan di antara kedua kelopak matanya itu turobun, ada, yaitu bekas debu atau beleduk, minas sujudi, dari bekasnya sujud. Jadi ketemu Nabi Musa, kemudian disambut Nabi Musa itu dengan wajahnya penuh dengan debu tadi, dan di situ karena dia sedang sujud. Waqad aqada, dan sungguh telah, ya, mengikatkan syamlahu akan pakaiannya ala atiqihi, yaitu di lehernya. Dia memakai pakaian itu diikatkan di lehernya si Baroh. Fa'arafahu, kemudian memberitahu Allah, fa'arafahu, maka memberikan tahu, ya, fa'arafahu, memberikan tahu hu kepada Baroh sama Musa. Fa'arafahu, maka kemudian tahukan, arafahu, kemudian memberi ketahukan hu kepada si Baroh.
Fa'arifahu maka tahu ing baroh ya, bukan fa'arafahu. Fa'arafahu maka kemudian tahu kepada baroh sapa Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam melalui nurnya Allah. Akhirnya tahu, oh ini baroh ini, karena Nabi Musa diberi petunjuk oleh Allah. Fa'arafahu maka kemudian tahu kepada baroh siapa Musa, Nabi Musa alaihissalam, binurillah melalui petunjuk cahayanya Allah. Wasallama kemudian memberikan salam alaihi kepada si baroh. Oh iya ya betul. Berarti tikot istakbalahu, sungguh telah menyambut, ya, telah menyambut siapa Nabi Musa kepada baroh yang atas tadi. Wasallama kemudian memberikan salam alaihi kepada si baroh. Waqala dan menjawab, waqala dan kemudian bertanya Nabi Musa, Masmuka siapa namamu? Qala maka jawab baroh. Qala jawab baroh. Waqala kemudian berkata siapa Nabi Musa lahu kepada si baroh, munduhinin, sejak tadilah. Wa ana adapun aku atlubuka mencarimu. Aku mulai tadi itu sedang terus mencari kamu. Wa ana adapun aku itu atlubuka mencarimu. Ukhruj, keluar, ayo keluar. Bastansik lana, dan mintakan hujan lana bagi kami. Aku mulai tadi nyari kamu loh. Ayo keluar dan mintakan hujan kepada kami. Fakharaja maka kemudian keluar siapa si baroh. Fakana dan ada siapa baroh min khitobi dari pembicaraannya baroh li Rabbi kepada Allah fi du'ai di dalam doanya, wa munajati dan di dalam munajatnya. Ini yang aneh ini. Jadi orang yang ada di makom nihayat itu kalau doa ya modelnya seperti ini nih. Ya, modelnya ini seperti ini. Dan nanti Allah itu ketawa ini mendengar doanya ini. Ya. Nah, karena ini nanti akan saya jelaskan ya. Dengan ketawanya si Allah sampai ketawa itu atas doanya si Barok. Begini ya doanya. Mahadza min fi'alika, apa mahadza ma adapun apa ini min fi'alika dari perbuatan sampean, wa ma huwa min hukmika wa ma bidzalika arafta angkosot alaika uyunu ma'ika am anadat aryahu anto atika.